Hari ketujuh, ini fase penting. Minggu pertama selesai, dan lo mulai ngerasain dirimu yang asli, mulai balik ke permukaan. Hari ketujuh bro, seminggu penuh, 7 hari lo berdiri, bukan sebagai budak layar, bukan sebagai pelarian hidup, bukan sebagai pria yang takut menghadapi dirinya sendiri. 7 hari ini, lo udah ngelewatin gelisah, dorongan liar, kecemasan, suara batin yang nyuruh lo nyerah, mood swing, godaan kasar, dan godaan halus yang lebih mematikan. Tapi sekarang, di hari ketujuh, perasaan yang muncul beda. Bukan lagi perang brutal, bukan lagi haus di kepala, bukan lagi mau jatuh setiap jam. Yang muncul adalah satu hal sederhana tapi dalam. Gue mulai kenal siapa diri gue tanpa PMO. Bukan lagi perang brutal, bukan lagi chaos di kepala, bukan lagi rasa mau jatuh setiap jam. Yang muncul adalah satu hal sederhana tapi dalam. Gue mulai kenal siapa diri gue tanpa PMO. Banyak pria salah paham. Mereka pikir hari ketujuh itu bakal damai, bakal bahagia, bakal lega. Enggak bro, bukan itu yang muncul. Yang muncul adalah kejelasan, kesadaran, dan ingat. Gimana rasanya punya kontrol, gimana rasanya hidup bukan sebagai budak, gimana rasanya mikir lebih jernih, dan gimana rasanya jalan tanpa beban bersalah, gimana rasanya gak kuat takut sama sendiri, dan gimana rasanya gak takut sama diri sendiri. Dan rasa ingat ini, itu tanda bahwa diri lo yang asli mulai bangkit. Selama bertahun-tahun, lo hidup dalam kabut dopamin, kebiasaan autopilot, fantasi yang lo peluk tiap malam, rasa malu yang lo sembunyikan tiap pagi. Tapi di hari ketujuh, kabut itu mulai tipis, dan untuk pertama kalinya, lo lihat pantulan diri lo sendiri lebih jelas. Bro, ini momen jujur, dan mungkin gak nyakitin. Di hari ketujuh, lo mulai sadar bahwa selama ini sebagian besar hidup lo itu bohong. Bukan bohong ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Lo bilang, aku butuh ini buat lega. Bohong, itu cuman hiburan. Bohong, ini cuman sekali. Bohong, gue bisa berhenti kapan aja. Lo bohong besar. Yang sebenarnya terjadi, lo kabur dari stres, lo kabur dari kesepian, lo kabur dari kegagalan, lo kabur dari rasa gak cukup, dan lo kabur dari realitas bahwa hidup lo tidak berada di jalur yang lo mau. PMO bukan pelarian seksual, PMO adalah pelarian emosional. Dan di hari ketujuh, lo mulai berani ngaku, selama ini gue sering nyakitin diri gue sendiri. Kesadaran ini berat, tapi justru disinilah kekuatan lo lahir. Gue mau jelasin sesuatu yang banyak pria gak sadar. Harga diri itu gak tiba-tiba muncul. Harga diri itu tumbuh dari tindakan kecil yang menghormati diri sendiri. Dan 7 hari terakhir, lo ngelakuin hal-hal kecil itu. Lo bilang tidak ke godaan, lo bilang tidak ke bisikan kotor, lo bilang tidak ke kebiasaan lama, dan lo bilang tidak ke diri lo yang pengen nyerah. Lo bilang tidak ke jalan pintas. Setiap tidak yang lo ucapkan ke PMO itu bukan penolakan nafsu, itu bentuk rasa hormat ke diri lo sendiri. Dan itulah kenapa hari ketujuh terasa beda. Ada ketenangan yang sedikit muncul, ada kejelasan yang perlahan muncul, ada rasa gue bisa yang mulai muncul. Itu bukan hadiah, itu buah dari kemenangan kecil. Hari ini, buat pertama kalinya setelah lama, lu bisa berdiri dan bilang, gue gak separah yang gue kira. Gue punya potensi, gue bisa berubah. Inilah yang perlu lo waspadai bro.
Di minggu pertama, musuh lo adalah dorongan, gelisah, rasa ingin lari, kecanduan instan. Tapi di minggu kedua yang akan datang, musuh baru muncul, bosan. Bosan dengan rutinitas, bosan dengan rasa kosong, bosan dengan pergerakan yang lambat, bosan tidak mendapatkan reward cepat. Rasa bosan ini sering nyamar jadi pikiran, kayaknya gue udah kuat, bolehlah sedikit aja, kayaknya aman kok lihat gambar yang gak porn, kayaknya gue butuh pelepasan biar rileks, kayaknya gue udah jauh, bolehlah sekali. Dan sekali itu adalah jebakan paling klasik, karena sekali itu sama dengan mundur ke nol. Hari ketujuh harus bikin lo sadar, perjalanan 90 hari bukan sprint, ini maraton. Dan bosan adalah musuh yang siap nyenggol lo dari belakang. Lo harus siap bro, lo udah berdiri selama 7 hari, dan itu bukan hal kecil. Itu tanda bahwa diri lo yang sebenarnya mulai bangkit dari puing-puing kebiasaan lama. Hari ini, tanamkan kalimat ini dalam-dalam. Gue lebih besar dari godaan. Gue lebih kuat dari kebiasaan lama. Gue berhak hidup dengan harga diri. Besok, hari ke-8, lo akan masuk ke fase lanjutan, di mana tubuh lo mulai adaptasi, tapi pikiran lo mulai diuji lebih dalam. Gue bakal temenin lo hari demi hari. Ingat bro, kendali diri bukan tentang menahan. Kendali diri adalah seni menghormati diri sendiri. Semangat bro.